Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai radioaktivitas. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada beberapa gambar tokoh ya. Jadi tokoh-tokoh ini merupakan orang-orang penting yang sangat berjasa dalam sejarah penemuan radioaktivitas. Nah, mengenai penjelasan lebih lanjutnya akan kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu penemuan sinar radioaktif oleh Becquerel. Jadi Becquerel ini menemukan batuan yang mengandung garam uranium dibungkus dengan kertas hitam dan diletakkan di atas plat film foto. Itu ditemukan pada tahun 1896, di mana terdapat bagian film yang menjadi gelap, yakni pada bagian garam uranium. Nah, dari sinilah ditemukannya uranium untuk pertama kali. Senyawa-senyawa uranium memancarkan radiasi yang memiliki daya tembus yang lebih kuat daripada sinar X. Kristal potasium uranil sulfat terus mengalirkan radiasi secara konstan, dan juga kristal itu tetap berradiasi secara terus-menerus ke semua arah. Kemudian ada penemuan radium dan polonium oleh pasangan suami istri, yaitu Mary Skolodowska-Curie dan Pierre Curie. Itu menemukan unsur radioaktif dari mineral pitchblende, yaitu polonium dan radium. Itu terjadi pada tahun 1898. Nah, penelitian pada pitchblende, unsur mineral yang lebih aktif dari uranium. Jadi jika sebelumnya Becquerel itu menemukan uranium, maka pasangan suami istri Curie ini berhasil menemukan radium dan polonium dari pitchblende. Pitchblende ya istilahnya. Kemudian yang ketiga itu ada penemuan alfa dan beta. Itu pada tahun 1903, di mana sinar radioaktif yang bermuatan positif diberi nama sinar alfa dan tersusun dari inti-inti helium. Jadi sinar alfa itu memiliki kesamaan yang sangat banyak dengan helium ya, unsur helium. Kemudian juga ada sinar radioaktif yang bermuatan negatif yang diberi nama sinar beta, yang tersusun dari elektron-elektron. Karena itulah sinar beta ini memiliki sifat yang sama dengan elektron. Kemudian juga ada penemuan sinar gamma pada tahun 1900 oleh Pillard ya. Pillard itu menyelidiki radiasi dari garam radium. Berarti melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh pasangan suami istri Curie tadi. Lalu di sini kita akan membahas mengenai sinar-sinar radioaktif. Yang pertama itu ada sinar alfa, di mana sinar alfa itu merupakan inti helium, dan sinar alfa ini dapat menghitamkan plat film, di mana daya ionisasi sinar alfa itu paling kuat daripada sinar beta maupun sinar gamma, serta mempunyai daya tembus yang paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Jadi di antara sinar alfa, beta, dan gamma itu sinar alfa memiliki daya ionisasi yang sangat besar, tetapi memiliki daya tembus yang sangat lemah ya. Nah, sinar alfa ini dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet, serta mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10⁻² mm di dalam logam. Kemudian di sini juga ada sinar beta. Jadi sinar beta itu merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Sinar beta ini memiliki daya ionisasi yang lebih kecil dibandingkan sinar alfa, namun memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan sinar alfa. Dan sinar beta ini juga masih dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. And the last one, yang terakhir, yaitu sinar gamma. Jadi sinar gamma ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi dan tidak memiliki massa maupun muatan. Jadi jika dicarikan persamaannya, sinar gamma ini sama halnya dengan foton. Foton yaitu sebuah unsur yang tidak, atau sebuah partikel yang tidak bermassa dan juga tidak bermuatan. Sama halnya dengan sinar gamma ini.
di mana sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, maka akan semakin kecil jangkauannya. Kemudian sinar gamma ini memiliki daya ionisasi yang paling lemah di antara seluruh sinar radioaktif lainnya. Tetapi tentu saja sinar gamma ini memiliki daya tembus yang sangat besar dan paling besar di antara seluruh sinar radioaktivitas yang ada. Nah, jika berbeda halnya dengan sinar alfa dan sinar beta, sinar gamma ini tidak terpengaruh atau tidak dapat dibelokkan oleh adanya medan magnet maupun medan listrik. Kemudian kita akan bicara mengenai stabilitas inti, di mana kestabilan inti atom itu ditentukan oleh jumlah proton dan neutron di dalam inti. Jadi, jumlah proton dan neutron di dalam inti itu sangat menentukan kestabilan suatu inti. Pasti kita pernah mendengar istilah elektron valensi, bukan? Jadi, elektron valensi, ketika suatu unsur memiliki elektron valensi yang stabil, maka unsur tersebut akan stabil, misalnya pada golongan 8A. Sedangkan untuk unsur-unsur atau golongan gas mulia ya, tapi untuk unsur-unsur lain itu memiliki kemungkinan untuk berinteraksi dengan unsur lain karena dengan atom unsur lain ya maksud saya, karena ketidakstabilan tadi. Jadi kestabilan yang dimaksud ini adalah kestabilan duplet yaitu 2 atau kestabilan oktet yaitu 8. Kestabilan duplet itu untuk helium, hanya untuk helium, dan kestabilan oktet berlaku untuk seluruh unsur yang ada di dalam sistem periodik. Kemudian yang kedua yaitu inti-inti tidak stabil ini secara spontan akan melakukan peluruhan dengan memancarkan partikel radioaktif. Nah, jadi sinar radioaktif itu hanya akan dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sedangkan inti-inti atom yang sudah stabil itu tidak akan mungkin memancarkan sinar radioaktif. Inti atom itu dikatakan stabil bila komposisi jumlah proton dan neutronnya sudah seimbang. Itulah yang disebut dengan kriteria dari dikatakannya sebuah inti atom itu stabil ya. Jadi jumlah proton dan neutronnya itu sama. Nah, tingkat energinya sudah berada pada keadaan dasar. Jadi itulah stabilitas inti, serta kestabilan inti ringan terjadi bila jumlah proton sama dengan jumlah neutronnya. Kestabilan inti-inti berat terjadi bila jumlah neutron maksimum 1,5 kali jumlah protonnya. Jadi kalau untuk inti-inti ringan, inti-inti atom ringan itu kestabilan inti terjadi bila jumlah proton dan neutron itu sama. Tetapi beda halnya dengan inti-inti atom yang ringan, inti-inti atom yang berat itu justru akan stabil inti atomnya apabila jumlah neutronnya itu maksimum 1,5 kali jumlah protonnya. Jadi misalnya jumlah protonnya itu 1,5, maka jumlah neutron maksimumnya ialah 3. Seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua yaitu bila ketidakpastian inti disebabkan karena komposisi jumlah proton dan neutronnya yang tidak seimbang, maka inti tersebut akan berubah dengan memancarkan radiasi alfa atau beta. Jadi radiasi atau sinar alfa dan beta ini terjadi jika adanya ketidakstabilan inti karena komposisi jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang. Nah, karena tingkat energi yang berada pada keadaan tereksitasi, maka akan berubah dengan memancarkan radiasi gamma. Jadi radiasi gamma ini hanya akan keluar atau terpancar dalam keadaan tingkat energi yang sudah tereksitasi. Jadi inti atom yang memiliki energi yang sudah tereksitasi itu akan menghasilkan radiasi gamma atau sinar gamma. Saya rasa demikian saja penjelasan saya mengenai radioaktif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.